Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kejahilan adalah penyakit yang berbahaya. Orang jarang mengetahui bahwa kejahilan adalah penyakit yang lebih berbahaya dari segala penyakit kronis. Bahkan bukan sesuatu yang aneh lagi, orang yang dijangkiti penyakit ini tidak merasa kalau dirinya sakit. Justru yang terjadi adalah dia mengklaim diri sebagai orang yang sehat segala-galanya. Seseorang yang tertimpa penyakit kronis hanya merasakannya di dunia. Namun penyakit kejahilan akan dirasakan pedihnya di dunia dan di akhirat. Walakadarana lijahan wa makatiran muina zidiwalin silahum kulubun luwa yafkahuma biha walahum ayunun luwa yubsiruma biha walahum adanun luwa yasmauna biha ulaika kalana mibal adaluhu ulaika humul gafiluna. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi, mereka itulah orang-orang yang lalai. Al-A'raf 179. Dengan kejahilan, seseorang akan terjatuh dalam perbuatan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan kesaliman yang terbesar yang akan mengharamkan pelakunya masuk ke dalam surga serta mengekalkannya di neraka, perbuatan yang akan menghalalkan darah, kehormatan, dan harta pelakunya. Itulah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala alias syirik. Kesesatan ini berkesinambungan dan tersebar, baik di tengah orang-orang yang tinggal di pegunungan, para petani, maupun sebagian orang yang tinggal di perkotaan. Termasuk dalam kategori jimat adalah karasat yang diletakkan oleh para sopir di bagian depan mobil mereka yang digantung di atas spion tengah. Sebagian mereka menggantungkan sandal yang telah usang di depan atau di belakang mobil mereka. Yang lain menggantungkan sepatu kuda di depan rumah atau toko. Semuanya mereka jadikan sebagai tameng dari kejahatan ain, pandangan mata yang jahat menurut sangkaan mereka. Berbagai bentuk kesyirikan lainnya telah tersebar dan menjadi musibah besar, disebabkan oleh kejahilan tentang tauhid dan hal yang dinafikannya, yaitu segala bentuk kesyirikan dan berhalaisme. Tidaklah para rasul diutus dan kitab-kitab diturunkan melainkan untuk membatalkan segala kesyirikan itu dan menghakiminya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah kita mengadu akan kejahilan kaum muslimin dan jauhnya mereka dari agama mereka. Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah 1 atau 890 no 492. Kejahilan juga akan menjatuhkan seseorang ke dalam amalan yang paling disukai iblis setelah syirik, yakni perbuatan mengada-ada dalam syariat alias bidah, serta segala bentuk penyimpangan syariat lainnya, hingga seseorang akan menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, tidaklah engkau menemukan seseorang terjatuh dalam kebidahan melainkan karena kurangnya mereka dalam berpegang dengan as-sunnah, baik ilmu maupun amal. Barang siapa berilmu tentang as-sunnah lalu mengikutinya, tidak ada pendorong bagi dirinya untuk melakukan kebidahan. Jadi, orang yang jahil tentang as-sunnah akan terjatuh pada kebidahan. Syarah hadits la yasni as-saniham 35. Demikianlah orang jahil. Kejahilannya akan menjadi malapetaka dahsyat yang menghampirinya. Kesulitan hidup menjadi terbuka di hadapannya. Kesempurnaan manusia akan menghilang di benaknya sehingga segala gerak-geriknya dikendalikan oleh hawa nafsu. Sungguh betapa malang nasib hidupnya. Inwa ma'tuwaba'u alalwahi lilwadina yamaluna sebuah bijahalain tumwa yatubuna min karibin faulaika yatubuluwahu alaihim wa kanaluwahu aliman hakiman. Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. An-Nisa 17. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Mujahid dan selain beliau mengatakan, barang siapa bermaksiat kepada Allah, baik karena tersalah atau sengaja, dia adalah orang jahil, hingga dia mencabut diri dari dosa tersebut. Qatadah rahimahullah berkata dari Abu Aliyah, dia bercerita bahwa seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, segala dosa yang dilakukan oleh seorang hamba adalah karena kejahilan. Abdul Razak rahimahullah berkata, Mamar menyampaikan kepada kami dari Qatadah, dia berkata, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersepakat bahwa segala sesuatu yang Allah dimaksiati dengannya, maka itu dilandasi kejahilan, baik disengaja maupun tidak.
Abu Salih rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, barang siapa jahil tentang sesuatu, dia akan melakukan kejahatan. Tafsir Ibnu Katsir dengan ringkas 1 atau 572. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya kesempurnaan hidup manusia berkisar pada 2 poros, yaitu mengetahui kebenaran dari kebatilan dan mengutamakan kebenaran dari selainnya. Perbedaan kedudukan hamba di hadapan Allah hanyalah karena perbedaan mereka dalam 2 fondasi ini. Dengan kedua hal inilah Allah subhanahu wa ta'ala memuji para nabinya di dalam firman-Nya. Wadkur ibadana Ibrahim wa Isaka wa Yaquba uli laidi walabsari, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Saat 45. Demikianlah sahabat beriman, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.